Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kakak hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu ya. Dan mudah-mudahan puasanya hari ini lancar sampai maghrib. Nah, sebelum kita memulai pelajaran tematik, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya kak. Membaca doa bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tematik paket 3H subtema 1. Paket 3H subtema 1, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Baik, kita akan mulai pembelajaran 1 halaman 3. Ayo membaca, perhatikan baik-baik ya kak. Teks di bawah ini, sejarah gerakan Pramuka. Pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Karana. Praja Muda Karana memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya. Sejarah Pramuka diawali dengan berdirinya organisasi kepanduan Boy Scout dunia pada tahun 1907. Organisasi ini dipelopori oleh Lord Baden-Powell, seorang warga negara Inggris. Di Indonesia, Gerakan Pramuka Indonesia dianggap lahir pada tahun 1961. Secara resmi, Gerakan Pramuka diperkenalkan pada tanggal 14 Agustus 1961. Sejak saat itu, maka tanggal 14 Agustus dijadikan sebagai hari ulang tahun Gerakan Pramuka yang diperingati setiap tahunnya. Kegiatan kepramukaan wajib diikuti oleh siswa sekolah dasar dan sekolah lanjutan tingkat pertama. Adapun di sekolah lanjutan tingkat atas, kepramukaan dapat diikuti sebagai kegiatan ekstrakurikuler pilihan. Dengan mengikuti kegiatan kepramukaan, kita mendapat berbagai pendidikan tambahan. Kita dididik untuk mandiri, suka bertualang, suka berkarya, dan masih banyak lagi. Pramuka itu sendiri di sekolah SD Islam Al-Bayani diikuti dari kelas 4 sampai dengan kelas 6, menjadi ekstrakurikuler yang wajib diikuti oleh kakak-kakak kelas ya kak. Nah, di sini juga Pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Karana. Banyak sekali kegiatan yang dilakukan ketika ekstrakurikuler Pramuka dilaksanakan. Nah, kegiatan kepramukaan itu mendapat berbagai pendidikan tambahan kak. Kita dididik untuk mandiri, kita dididik untuk bertualang, kita dididik untuk saling bekerja sama, untuk saling menolong, dan untuk berkreativitas di dalam merencanakan sesuatu atau memecahkan masalah. Biasanya ketika sebelum terjadinya wabah pandemi corona ini, setiap tahunnya, setiap tanggal 14, 15, 16 kita melaksanakan peringatan Hari Pramuka atau hari ulang tahunnya Gerakan Pramuka. Nah, biasanya kita melaksanakan kemah di setiap tempat. Contohnya waktu tahun 2018 melaksanakan kemahnya di lapangan perumahan Grand Cikarang City. Nah, sebelumnya itu juga dilaksanakan masih di Grand Cikarang City. Banyak sekali kegiatan yang dilakukan seperti upacara, lomba-lomba. Masih di halaman 3, di sini ada ayo jawab. Perintahnya, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks di atas.
Kakak boleh mengisi di buku paket ya. Kita mengerjakan bersama-sama. Nomor 1. Jelaskan singkatan dari pramuka berikut artinya. Nah, jawabannya semua ada di teks yang tadi kita baca. Jadi, jika kakak kurang jelas atau tulisan ibu kurang jelas, kakak bisa melihat di teks yang di atas ya, Kak. Nomor 1. Jelaskan singkatan dari pramuka berikut artinya. Jawabannya yaitu Praja Muda Karana, yang artinya jiwa muda yang suka berkarya. Nah, nomor 2, siapakah pelopor organisasi kepanduan dunia? Yaitu Lord Baden-Powell. Nomor 3, kapan hari kelahiran gerakan pramuka di Indonesia? Pada tahun 1961. Nomor 4, sebutkan contoh hasil pendidikan kegiatan kepramukaan. Menjadi mandiri, suka bertualang, dan suka berkarya. Selanjutnya halaman 4, di sini ada ayo berlatih. Lengkapilah pernyataan dengan memilih kata yang tersedia di dalam kotak. Kakak isi di buku paket, kita mengerjakan bersama-sama. Nomor 1. Pada tahun 1907 berdiri organisasi Kepanduan Dunia. Nomor 2. Arti pramuka adalah jiwa muda yang suka berkarya. Nomor 3, kepramukaan merupakan bagian dari kegiatan ekstrakurikuler. Nomor 4, tanggal 14 Agustus diperingati sebagai hari kelahiran gerakan pramuka. Mengikuti kegiatan kepramukaan di tingkat sekolah dasar dan lanjutan pertama dengan kegiatan kepramukaan wajib pramuka berwarna coklat. Silakan kakak isi berwarna merah putih serta topi dengan lambang gerakan pramuka. Seragam dan atribut pramuka memiliki arti dan makna tertentu. Seragam pramuka terdiri dari kemeja berwarna coklat muda dan celana atau rok berwarna coklat tua. Warna coklat seragam pramuka melambangkan perjuangan para pahlawan Indonesia. Hal ini sesuai dengan seragam para pejuang kemerdekaan yang juga berwarna coklat. Di samping itu, warna coklat tidak mudah tampak kotor ketika anggota pramuka beraktivitas di luar ruangan. Selanjutnya halaman 5. Seragam pramuka juga dilengkapi dengan topi. Topi pramuka juga berwarna coklat. Pada topi pramuka terdapat lambang gerakan pramuka. Lambang tersebut berupa tunas kelapa yang diapit dengan simbol padi dan kapas. Selain baju seragam dan topi, pramuka juga mengenakan kacu atau setangan. Kacu berwarna merah dan putih. Warna merah putih memiliki makna berani dan suci, seperti sang saka merah putih. Selanjutnya halaman 6. Perhatikan gambar kacu di samping. Kacu berbentuk segitiga. Segitiga merupakan bangun datar dengan 3 sisi. Segitiga digambar dengan menghubungkan 3 buah titik. Pada setiap titik terdapat pertemuan antara 2 sisi. Pada pertemuan kedua sisi terbentuklah sudut. Apakah sudut itu? 2 buah garis yang berpotongan, ada yang berbentuk sudut dan ada juga yang tidak membentuk sudut. Contoh garis yang membentuk sudut sebagai berikut. Nah, di sini ada 3 garis ya, Kak, membentuk sudut. Nah, kemudian di bawahnya ada contoh garis yang tidak membentuk sudut sebagai berikut. Nah, bisa kakak lihat di buku. Kemudian, berdasarkan gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa sudut hanya dapat dibentuk oleh 2 garis lurus yang berpotongan. Jadi, sudut merupakan daerah yang dibatasi oleh 2 garis lurus yang berpotongan. Jika salah satu garis tidak lurus, maka tidak bisa dibentuk
sudut. Selanjutnya halaman 7, silakan kakak perhatikan dari nomor 1 sampai 8 kakak isi di buku paket. Selanjutnya halaman 9, pembelajaran 2, bagi nusa dan bangsa. Murid-murid kelas 3 sedang mengikuti kegiatan kepramukaan. Mereka berkumpul di halaman sekolah. Mereka mendengarkan nasihat Kak Rama, pembina pramuka di sekolah. Kak Rama mengajak para pramuka memahami lirik lagu himne pramuka. Pada lagu terdapat janji untuk menjadi manusia Pancasila, mengamalkan Pancasila dalam kehidupan, serta menjaga Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Para pramuka juga diingatkan untuk berbakti kepada nusa dan bangsa, berbakti dengan segala kemampuan agar Indonesia menjadi bangsa yang besar dan jaya. Selanjutnya halaman 10, Garuda Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Pancasila yang digambarkan dengan kelima simbolnya dapat kita lihat pada perisai burung Garuda Pancasila. Adapun Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia. Lambang negara adalah simbol yang mewakili suatu negara di dunia internasional. Setiap negara memiliki lambang negara yang berbeda-beda. Lambang-lambang negara tersebut memiliki arti dan makna tertentu. Garuda Pancasila melambangkan kebesaran, kebijaksanaan, dan kekuatan. Rancangan awal Garuda Pancasila berasal dari cerita wayang. Setelah disempurnakan, Garuda Pancasila disesuaikan dengan hewan asli Indonesia, yaitu burung elang Jawa. Beberapa penjelasan tentang Garuda Pancasila adalah sebagai berikut. Garuda Pancasila berwarna kuning keemasan. Kepala Garuda Pancasila menghadap ke kanan.
Sayap Garuda Pancasila terkembang lebar siap untuk terbang. Pada dada Garuda Pancasila terdapat perisai yang berisikan simbol-simbol Pancasila. Kaki Garuda Pancasila mencengkram pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Nah, lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila. Setiap negara memiliki lambang negara yang berbeda-beda. Garuda Pancasila melambangkan kebesaran, kebijaksanaan, dan kekuatan bangsa Indonesia. Garuda Pancasila disesuaikan dengan hewan asli Indonesia yaitu halaman 10, kakak isi di buku paket, kita isi bersama-sama ya. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks di atas. Nomor 1, apakah dasar negara kita? Yaitu Pancasila. Nomor 2, jelaskan pengertian dari lambang negara, yaitu simbol yang mewakili suatu negara di dunia internasional. Nomor 3, melambangkan apakah Garuda Pancasila, yaitu kebesaran, kebijaksanaan, dan kekuatan. Nomor 4, apa nama hewan yang menyerupai Garuda Pancasila, yaitu burung elang Jawa. Nomor 5, sebutkan penjelasan tentang Garuda Pancasila. 1. Garuda Pancasila berwarna kuning keemasan. Nomor 2, 3, 4, dan 5 bisa kakak lihat di bagian teks yang atas ya kak. Silahkan dilengkapi. Selanjutnya di halaman 11. Halaman 11, tuliskan kembali informasi penting pada teks tentang lambang negara. Lambang negara adalah simbol yang mewakili suatu negara di dunia internasional. Informasi pertama, lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Informasi kedua, Garuda Pancasila melambangkan kebesaran, kebijaksanaan, dan kekuatan. Informasi ketiga, rancangan Garuda Pancasila berasal dari cerita wayang. Informasi keempat, penjelasan tentang Garuda Pancasila. 1. Garuda Pancasila berwarna keemasan. 2, 3, 4, dan 5 bisa kakak lengkapi dengan melihat teks yang halaman 10 ya kak. Silakan kakak isi. Selanjutnya di halaman 12, cocokkan ciri-ciri Garuda Pancasila dengan makna-maknanya. Lakukan seperti contoh. Nah, kita tarik garis ya kak. Warna kuning keemasan Garuda Pancasila. Kita tarik garis. Warna kuning keemasan Garuda Pancasila. Kita tarik garis ke melambangkan kejayaan bangsa Indonesia. Selanjutnya, kepala Garuda Pancasila menghadap ke kanan. Kita tarik garis ke menatap kebaikan dan kebenaran. Nomor 3, sayap Garuda Pancasila terkembang. Kita tarik garis ke melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia. Nomor 4, perisai pada dada Garuda Pancasila kita tarik ke melambangkan alat pertahanan dalam pertempuran. Nomor 5, pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika kita tarik garis ke bermakna persatuan meskipun berbeda-beda suku. Halaman 12, bagaimana sikapmu? Beri tanda centang untuk sikap yang tepat terhadap Garuda Pancasila. Kita isi bersama-sama ya kak. Mengakui gambar lain sebagai lambang negara Indonesia. Ini sikap yang tidak baik, berarti kita silang. Mengamalkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini sikap yang baik, berarti kita centang. Menggambar simbol-simbol pada Garuda Pancasila dengan sembarangan. Ini sikap yang tidak baik, berarti kita silang.
Bangga terhadap Garuda Pancasila sebagai lambang negara. Ini perbuatan baik atau sikap baik, berarti kita centang. Merawat Garuda Pancasila yang ada di depan kelas dengan baik. Ini sikap yang baik, berarti kita centang. Silakan kakak isi di buku paket. Buku paket tidak boleh kosong, harus kakak isi sesuai dengan materi hari ini ya kak. Bila pembelajaran hari ini telah selesai, mudah-mudahan dapat kakak mengerti dan kakak pahami. Jangan lupa buku paketnya tetap dipelajari dan diisi ya kak. Tetap semangat puasanya hari ini. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.